Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Samet. Oke, baik Mas Samet. Oke ya. Tentang Abah Anis ya, tadi ya. Mas Samet mau apa nih? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat netizen dan para pencinta dari Abah Anis. Malam ini sini saya ingin membahas sedikit. Tadi saya melihat postingan dari Abah Anies Baswedan di video unggahannya. Di situ sambil ada berucap rasa penyesalan itu ada karena dia gagal untuk memperbaiki yang di daerah dia itu namanya Kampung Bayam ya, dan juga dia memberi motivasi semangat untuk para pemuda-pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tegas dan berjuang terus untuk negara Republik Indonesia ini. Dan juga dia memberitahu di situ ya bahwasannya di Pilgub 2024 dia tidak ada terlibat pilkada karena dia lagi yang ditolak pencalonnya oleh partai yang mengusungnya. Jadi dan juga Abah Anis seperti ada ya angin-angin segar untuk membuat partai atau ormas ya. Perlu refreshing. Tapi satu itu yang ingin saya tanggapi, jika memang Abah Anis Baswedan membuat suatu partai atau ormas ya, kalau memang untuk memajukan kesejahteraan negara untuk yang lulus saja ya lanjutkan, syukur. Tapi kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Apakah seperti partai baru seperti Hanura yang dulu dia jaya tapi semakin lama dia drop, akhirnya dia drop, atau dia seperti partai Gerindra, dulu dia agak drop, sekarang naik. Kita tidak tahu berakhirnya seperti apa. Yang ingin tahunya kita harus saling mendoakan ya Mas Samet, yang terbaik ya. Kalau Bapak Anies Baswedan atau Abah Anies Baswedan ada meniat memang benar ingin membuat suatu partai atau ormas ya, kalau untuk yang bagus, lulus untuk kesejahteraan negara, untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat ya, saya dukung, lanjutkan. Yang teman kita tidak tahu apabila Bapak Anies Baswedan membuat partai, kita tidak tahu berakhirnya seperti apa. Apakah dia awalnya maju, awalnya hancur dulu, di akhir baru maju, atau dia maju di akhirnya dia drop, hancur. Kita tidak tahu ya. Intinya kita perbanyak doa. Betul ya, saling karena support aja intinya ya Mas Samet. Di postingan tadi Abah Anis itu katanya dia di situ di alam unggahannya berucap dia begitu selesai pilpres ya, begitu selesai pilpres dia mendatangi ke warga-warga terutama yang namanya Kampung Bayam. Katanya di situ masih banyak terlantar warga yang sengsara. Dia ingin memperbaiki Kampung Bayam itu. Dia seperti sedih ya kalau memang dia membuat suatu partai untuk kesejahteraan, untuk membantu warga Kampung Bayam yang diucap beliau ya, saya semoga berhasil. Tapi kita tidak tahu berakhirnya seperti apa, makin sukses atau makin drop seperti partai-partai baru yang sebelumnya, seperti partai Hanura atau Gerindra atau yang lain-lain lah seperti Nasdem. Balik lagi kita tahu berakhirnya seperti apa, makin maju atau makin drop seperti Hanura. Dulunya jaya, sekarang dia sudah drop. Dan dia semalam tidak masuk, lolos di Senayan. Sementara Gerindra dulu dia kalah jaya sama Hanura, tapi di akhir dia sukses dan sekarang alhamdulillah ketua umumnya yaitu Bapak Prabowo Subianto
menjadi presiden terpilih kita di 2024. Semoga intinya siapapun pemimpin di negara kita, Harus wajib yang hargai penting yang kalau untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Kita dukung. Indonesia, ya kita doakan semoga sukses dan maju, dan pemimpin kita juga sehat-sehat selalu, dan juga dijauhkan dari pertikaian Nah, Mas Samet, antar balik lagi. antar agama lain, agama yang Islam dan agama ini. Intinya semoga bisa bersatu, tidak ada pertikaian, negara Republik Indonesia ini bisa Keberagaman damai, ya, semoga. tidak ada perselisihan, yang demi untuk bersama-sama memajukan negara Republik Indonesia. Atau udah maju seperti Hanura nih, di akhir drop. Kita tak tahu, yang penting intinya itulah, selagi untuk kemajuan bangsa negara Republik Indonesia ini, ya Wajib kita apresiasi, wajib kita dukung, lanjutkan, dukung, ya. Dan juga untuk Anies Baswedan, saya mohon juga jangan harus juga menjaga sikap, jangan dibiarkan umpama ada yang mengajak seperti kejadian baru ini, Anda itu sudah mau dicalonkan, tiba-tiba ditolak oleh partai tersebut, yaitu Partai PDI Perjuangan. Mungkin Anda ini terlalu banyak permintaan atau mengatur. Seharusnya Anda jangan seperti itu, karena Anda ini tidak ada partai. Jadi kalau apabila partai ada yang ingin membantu mengusung Anda, ikut saja aturan partai. Apabila disuruh memakai atribut, pakai. Namanya kita memakai perahu partai tersebut. Mungkin Anda ini makanya ditolak pencalonannya, Anda tidak mau menggunakan partai. Sebenarnya itu seharusnya Anda wajar harus memakai atribut itu, karena Anda memakai perahu dari partai tersebut. Ya, wajar kalau partai PDIP Perjuangan PDP itu menolak pencalonan Anda, karena Anda tidak mau ikut aturan partai, yaitu menggunakan atribut dari PDI Perjuangan. Sedangkan Bapak Presiden Jokowi dia waktu masih pernah ada mau memakai atribut. Nah, Mas Samet, balik lagi tadi Perjuangan. tempat Abah ya, Mas Samet. Nah, soal Abah nih, Mas Samet, kan banyak yang berkaitan dengan kontroversi yang dibilang Abah tuh ginilah, Abah tuh gitulah. Nah, dari semua itu yang Mas Samet tanggapi gimana tentang isu-isu Abah tuh yang gini? Isu yang gini apa nih, yang jelas kameramen, tentang ini apa loh, Mas isunya, tentang agama atau yang lain? Tentang Abah nih, sifat dari Abah. Kita mau dalami, mau tahu juga dari sosok Abah ini orangnya seperti apa. Sifat Abah ini ya memang dia orangnya slow, ramah, saya akui. Tauman, saya pesankan untuk Bapak Anies Baswedan, untuk Abah Anies, ubahlah sikap. Harus yang gimana, bisa Mas saling sikap itu bisa menghargai seseorang, dan contoh seperti waktu di debat Pilpres yang kemarin, video sebelumnya sudah saya jelaskan juga, bahwasanya Anda itu tidak menghargai seorang mantan jenderal dan sekaligus dia Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, dan sekarang dia menjadi presiden terpilih. Anda itu selalu membuka-buka aura tentang keuangan peralatan negara pada beliau, peralatan perang, dan juga Anda memberi nilai itu seperti menilai anak kecil 11 dari 100. Berarti seharusnya Anda harus bisa menghargai sosok dari Bapak Prabowo yang saat itu dia masih menjabat Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia. Seharusnya jadi, itu tidak perlu dibahas ya, Mas Samet. Tidak perlu, Anda itu harus bisa menghargai seseorang. Saya akui Anda itu memang agama kuat, Anda itu ngomong slow, sopan, tapi Anda agak kurang sedikit bisa menghargai seseorang. Karena harus diakui ya, Mas. Iya, karena saya jujur, Bapak Anies Baswedan, saya sebetulnya kecewa karena Bapak memberi nilai
kepada Bapak Prabowo saat di debat Pilpres itu 11 dari 100. Jadi Itu agak itu sedikit Anda membuat kita seperti kecewa ya, buat Mas Ahmad, ya. seperti Anda membuat Bapak Prabowo itu seperti anak-anak. Sedangkan Bapak Prabowo itu mantan jenderal sekaligus dia menteri pertahanan dari negara Bapak sendiri, Yang negara, kehebatannya negara Kesatuan Republik Indonesia. mantan Apabila Kopassus dilihat juga, Mas Ahmad. oleh negara lain, kita kan malu. Jadi Masa malu, ya. seorang menteri kita tidak ada harga dirinya dibuat nilai seperti itu. Sama Jadi sosok. saya mohon untuk Bapak Anies itu ambillah itu pelajaran dari untuk Bapak Anies Baswedan agar bisa menjaga perasaan orang, menghargai seseorang lah. Jangan seperti itu lagi. Oke, Jadi baiklah, Mas Ahmad. lanjutkan kalau memang Bapak ingin membuat suatu partai atau ormas, ya sah-sah saja, lanjutkan kalau demi untuk kemajuan bangsa negara ini. Ya, teman saya satu pesan, saya tidak tahu berakhirnya seperti apa, makin maju atau drop seperti Oke, saya baik, bilang Mas tadi, Ahmad. Partai Hanura yang dulu maju sekarang drop. Ya. Sebelum tutup mungkin Mas Ahmad bisa sampaikan doa atau apa. Ya, semoga kita doakan Pak Anies Baswedan diberikan kesehatan dan kesabaran karena pencalonan dari Pilgub dia tidak jadi dicalonkan dan tidak turun main di Pilgub DKI 2024. Semoga Bapak Anies Baswedan dan keluarga diberikan kesehatan dan kesabaran atas cobaan yang sekarang ini, karena tidak ada partai yang mau membantu mengusung Bapak untuk main di Pilgub DKI 2024. Oke, baik, terima kasih. Oke, Ahmad. sampai sini dulu. Karena waktu malam, apabila ada salah kata dan kesilapan yang kurang berkenan di hati Bapak, itulah bukan dia sengaja, karena kesalahan itu, karena kesilapan dan kesalahan itu datangnya dari Allah SWT, dan saya mohon maaf atas apabila kesalahan dan kesilapan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.